Untuk ketiga kalinya, pemerintah memutuskan memperpanjang lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pemberlakuan PPKM dilakukan hingga 16 Agustus 2021. Penerapan PPKM di Jawa dan Bali berbeda tiap lokasinya, mulai dari level 2, level 3, dan level 4. Namun ada dua daerah yang masih menjadi perhatian pemerintah, mengingat masih tingginya tambahan kasus COVID-19, yaitu Malang Raya dan Bali. Menurut Menko Maritim dan Investasi, sekaligus Koordinator PPKM se-Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, kebijakan PPKM membawa perbaikan skala nasional. Mulai dari turunnya kasus positif COVID-19, tingkat kasus aktif, hingga turunnya hunian tempat tidur perawatan pasien COVID-19. Terbukti dalam sepekan terakhir, penerapan PPKM level tercatat pasien sembuh bertambah 226.656 orang. Jauh lebih banyak dibandingkan kasus harian yang bertambah 199.220 kasus. Puncak kasus di tanggal 15 Juli 2021 yang lalu. Momentum yang sudah cukup baik ini harus terus dijaga. Untuk itu, atas arahan Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Luhut menambahkan penerapan PPKM dilakukan dengan sejumlah pelonggaran. Salah satu pelonggaran yakni pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan. Pemerintah memutuskan kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa Bali hingga 16 Agustus 2021 mendatang. PPKM dilakukan dengan sejumlah pelonggaran, di mana salah satunya yakni uji coba pembukaan pusat perbelanjaan. Bersama saya Agung Hardiansyah, kita akan berbincang lebih jauh terkait sabar PPKM masih diperpanjang. Dan saat ini saya sudah di studio terhubung melalui panggilan video dengan Bapak Sutiaji selaku Wali Kota Malang dan juga Pak Dewa Rai selaku Kabag Humas Kota Denpasar. Langsung saja kita berbincang. Selamat malam Pak Sutiaji, ya. Pak Dewa. Apa kabar baik ya Pak ya? Sore. Ya, kabar baik Mas Agung. Baik, Pak Sutiaji, dari Malang sendiri ini juga dan Denpasar dan Bali khususnya ini sempat menjadi sorotan bahwa kemarin melalui koordinator PPKM Jawa Bali, Pak Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa sudah ada penurunan signifikan angka positif COVID-19 di tanah air kecuali untuk dua wilayah tadi. Ini tanggapan Bapak seperti apa? Saya awali ke Pak Sutiaji terlebih dulu dari Malang. Kalau saya Mas ya, hal ini hal yang biasa sesungguhnya ya. Jadi ketika ada koreksi maka kami di bawah tentu kami harus berbicara kepada semuanya. Tadi kita kumpulin semua, kepala dinas, puskesmas, camat, saya kumpulin semua. Karena yang harus kita samakan sesungguhnya adalah parameter ya. Ukuran-ukuran kita itu masuk pada level 1, 2, 3, dan 4. Setelah saya revisi, saya konfirmasi, ini kan berkaitan dengan akurasi data Mas. Jadi ada memang di kami data yang belum masuk kepada NAR. Satu. Yang kedua, data-data yang saat ini akumulatif dari data-data yang kemarin. Karena pada puncak-puncaknya justru laporan dari di kami yang terupdate di NAR itu justru sehari hanya 1, hanya kadang 0 beberapa kali. Nah, yang sebetulnya waktu itu ada 50, ada 100, itu akhirnya baru terakumulasi di akhir-akhir. Yang sehingga penilaian itu wajar, sehingga kami masuk pada hal yang diperhatikan. Baik. Satu. Yang kedua berkaitan dengan bor Mas. Di Kota Malang itu bornya ya, jadi TT, tempat tidur, itu jumlahnya dengan 11 rumah sakit rujukan itu ada 1.000
1007. Nah, warga Kota Malang itu hanya 271. Yang lainnya yang dihuni ada yang seluruh Jawa Timur dan bahkan Jawa Barat juga masuk di Kota Malang. Karena apa? Karena Malang adalah kota urban. Ini yang menunjukkan sehingga menunjukkan seakan-akan bor kita memang 85% itu dihuni oleh warga Kota Malang atau Malang Raya. Padahal sesungguhnya ini bukan hanya Malang Raya, ya. Ketika Ibu Gubernur kemarin ngecek di UMM, ya, sampling aja diminta 3 yang sudah enakan, yang baru masuk 6 hari dan sudah mau dipulangkan. Kesemuanya ditanya, yang sudah enakan dari mana? Situbondo. Terus yang 6 hari di sana yang sudah mulai agak bagus ditanya orang Kediri. Yang mau pulang orang Pare. Itu artinya bahwa bor yang ada di kami yang 85 itu jenengan tadi saya sampaikan di awal bahwa dari 1007 itu warga Kota Malang itu 271. Nih. Yang ketiga berkaitan dengan masalah fatality rate, ya. Fatality rate kita tadi saya koreksi, ya, semuanya dan data yang masuk ini tidak bisa langsung masuk. Tingkat kematian dan kesembuhan. Kesembuhan di kami yang belum terlaporkan lebih dari 1000, Mas. Baik. Ya, ini artinya bahwa ini berkaitan masalah data. Tapi apa yang dikoreksi oleh Pak Menteri, saya mengucapkan terima kasih. Yang sesungguhnya supaya ini juga kita harus mawas diri bahwa apa yang kita upayakan ini harus terus-menerus ditingkatkan dan lebih maju lagi. Baik, itu tadi gambaran di Kota Malang. Tadi sempat saya garis bawahi ini seakan-akan itu semua dari Malang. Padahal sebetulnya tadi bornya sendiri tidak hanya dari Malang begitu, Pak Sutiaji, ya. Saya ke Mas. Pak Dewa dulu. Pak Dewa, ini sebagai kota yang besar begitu di Bali, di Denpasar, apa yang kemudian menyebabkan masih tinggi angka COVID-19 ya? Ya baik. Terima kasih. Selamat sore, Mas Agung Wardiansah. Jadi memang kalau kita melihat kasus harian COVID-19 yang kita temukan di Kota Denpasar, sebenarnya dalam 4 hari terakhir ya ada sedikit penurunan, Mas Agung. Ada penurunan kasus, tetapi angkanya masih cukup tinggi, Mas Agung. Jadi kita kalau di Denpasar saja itu rata-rata kita antara 300, 400 dan bahkan hari ini kembali meningkat di kisaran angka 500 kasus positif yang kita temukan. Dan memang ini ya kalau kita melihat posisi Denpasar ya mungkin sama dengan ibu kota provinsi yang lainnya, bahwa kita di Denpasar ini sebagai ibu kota provinsi Bali yang tentu keberadaan masyarakatnya atau penduduknya ini dari berbagai daerah luar Denpasar dan bahkan luar Bali, termasuk juga ada beberapa wisatawan yang masih ada tinggal di Kota Denpasar. Dan tentu karena posisi Denpasar ini juga sebagai pusat aktivitas, pusat pemerintahan, pusat kegiatan masyarakat termasuk perekonomian di Bali, jadi memang aktivitas dan mobilitas masyarakat masih cukup tinggi di Kota Denpasar. Dan tentu data yang kita temukan dari sekian kasus yang ada di Kota Denpasar itu memang hampir 30-40% itu bukan warga Denpasar, artinya tidak berKTP Denpasar. Ada yang berKTP luar Denpasar, luar Bali, bahkan juga ada WNA yang ada di Kota Denpasar. Jadi itulah mungkin penyebab ya sehingga kasus di Kota Denpasar masih cukup tinggi, di samping juga kita dalam beberapa hari terakhir ini meningkatkan kapasitas 3T, yaitu tracing dan testing ini kita lakukan. Seiring dengan peningkatan jumlah kasus, kita menambah kapasitas tracing dan testing untuk mempercepat menemukan atau melacak kasus COVID-19 sehingga kita akan lebih cepat melakukan tindakan-tindakan atau treatment selanjutnya, Mas Agung. Baik, Pak Dewa dan Pak Sutiaji, tadi saya sempat menangkap ada seakan-akan ini pernyataan yang kurang lebih serupa begitu ya. Kalau tadi Pak Sutiaji menyebut bahwa sebetulnya dari bor di Malang itu sendiri tidak hanya warga Malang begitu ya. Sebagian besar justru warga di luar Malang. Begitupun juga dengan di Bali begitu yang katanya tadi 40% bahkan
bisa jadi berasal dari luar Bali begitu ya? Kalau tadi di Bali, Pak Dewa Ya. menyampaikan bahwa akan kemudian memperluas tracing, upaya tracing-nya begitu. Kalau di Malang seperti apa, Pak Sutiaji? Upaya apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah setempat begitu untuk menekan tingginya angka COVID-19 di wilayah tersebut? Pak Sutiaji, kami kehilangan suara Pak Sutiaji. Ya, oke. Oke. Jadi gini, saya ini tamparan bagi Malang Raya Mhm. tentunya, bahwa kami perlakukan perpanjangan dengan eh, ketentuan-ketentuan yang saya kira juga mengikat, ya. Karena PPKM itu dulu datangnya dari Malang Raya, ya. Mhm. Jadi dengan kampung tangguhnya kita kuatkan dan bahkan model-model yang saat ini kita gunakan secara nasional itu adalah embrionya di Kota Malang. Nah, bagaimana kita melakukan ke depan, ya? Ini kami sudah mempunyai rencana, Mas. Terlepas dari ada penilaian atau tidak, dan sampai kapanpun kami sudah siapkan itu relawan per RT kami 3. Gunanya nanti Mhm. untuk apa? Untuk memperkuat 3T, ya. Terus kami bekali yang namanya oximeter, kami bekali termogan, Mhm. kami bekali alat-alat keterampilan yang nanti TOT-nya itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Ya. Yang kedua, akan kami kuatkan yang namanya isolasi-isolasi terpadu, yang harapannya ini juga akan menjadi kekuatan kita supaya tidak ada isolasi mandiri yang tidak terpantau. Tapi insya Allah ketika per RT ada relawan 3 relawan, insya Allah ini lebih masif lagi. Jadi peningkatan di soter kami ini terus kami kuatkan. Yang ketiga, kami akan bekali nanti per RT, per RW itu ada yang namanya tabung oksigen, Mas. Baik. Terus di tiap kecamatan nanti ada pengisian itu yang sehingga tidak ada alasan bagi saudara-saudara kita yang kehabisan oksigen, kesulitan Baik, pengisian Pak oksigen dan Sutiaji, ada seterusnya. sederet rencana yang akan dicanangkan begitu ya. Tapi dari kacamata Anda sendiri, bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat begitu di Malang terkait PPKM ini? Apakah sudah tepat begitu Ya terima warganya? kasih, Mas. Insya Allah ketaatan di kami lebih dari 90%, Mas. Mhm. Tadi saya sudah dapat ada tim dari Pak Luhut sudah datang. Saya dikasih gambar. Jadi ketika di warung dia memotret orang-orang sudah pakai masker, para Gojek sudah pakai masker, tukang becak sudah pakai masker, minimal ketaatan itulah ya. Terus physical distancing juga sudah semakin kita kuatkan, di mana WFH, WFO-nya juga kita awasi terus-menerus. Bahkan sekolah-sekolah juga demikian, ada yang namanya saudara-saudara kita dari sekolah ini menginisiasi ya, dia menjadi relawan di masing-masing sekolahan ya. Bagaimana protokol COVID dilakukan ini sudah luar biasa sesungguhnya Baik, masyarakat setidaknya kita. dari pantauan Anda di lapangan begitu untuk Malang sendiri warganya sudah patuh begitu terhadap Insya protokol Allah kesehatan Mas. dan aturan PPKM. Bagaimana dengan di Denpasar, Bali, Pak Dewa? Ya, baik Mas Agung. Jadi terkait dengan kepatuhan masyarakat, jadi memang kami di Kota Denpasar ini tiap hari, Mas, melakukan pemantauan dan tindakan-tindakan justisi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang melanggar protokol kesehatan. Dan bahkan kemarin, Mas Agung, kita juga mengambil satu sikap tegas karena ada kedapatan ada 2 tempat hiburan malam yang masih akan operasi, dan ini langsung dikenakan sanksi denda dan langsung dilakukan penutupan untuk kegiatan tersebut. Dan ini memang kalau kita lihat kepatuhan terhadap protokol kesehatan di Denpasar dan Bali mungkin ini memang sudah semakin baik, Mas. Tetapi yang perlu mungkin kita akan terus tingkatkan lagi bagaimana dalam upaya untuk mempercepat penanganan COVID-19 adalah saat ini kami juga terus menambah tempat isolasi terpusat. Jadi ada beberapa tempat hotel termasuk gedung mes, gedung milik pemerintah kita lakukan atau kita upayakan sebagai tempat isolasi terpusat, sehingga
upaya-upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini bisa kita lakukan secepatnya, karena hampir sebagian besar penularan yang terjadi ini biasanya terjadi di klaster-klaster rumah tangga ataupun klaster keluarga. Oleh karena itu kita dengan melakukan isolasi terpusat ini kita akan bisa memutus rantai penularan COVID-19 di Kabupaten Pasar. Baik. Kita sama-sama optimis begitu bahwa memang angka COVID-19 di 2 wilayah ini dapat segera ditekan begitu. Terima kasih Pak Sutiaji, terima kasih Pak Dewa juga atas waktunya. Kita sama-sama berharap bahwa memang berbagai upaya tadi sudah disiapkan untuk menekan angka COVID-19 di 2 wilayah tadi. Apalagi tadi sempat disampaikan juga bahwa memang kepatuhan warga terhadap aturan PPKM dan protokol kesehatan ini sudah cukup tinggi. Setidaknya itu menjadi angin segar ya. Mudah-mudahan angka COVID-19 bisa segera ditekan. Terima kasih Pak Sutiaji dan Pak Dewa. Sama-sama, Mas Johan. Dan pemirsa, usai jeda pariwara kami masih akan kembali dengan perbincangan dengan anggota DPR RI Komisi 9. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.